Kita ada di dalam hari yang pertama, Holy Week, Minggu yang Kudus atau yang disebutkan juga dengan Palm Sunday, di mana Yesus masuk dengan donkey, ya, dengan keledainya ke Yerusalem, dan orang bersorak-sorak, Hosana bagi Engkau, Anak Raja. Ya, tapi sayang setelah itu, beberapa hari kemudian waktu mereka berteriak, Hosana bagi Dia Yesus, Raja di atas segala raja, maka mereka berkata, salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Hari Jumat ini kita akan bersama-sama dalam Good Friday. Walau di Amerika nggak pernah libur, tapi gereja kita nggak pernah miss dari sejak ada di Philadelphia sampai hari ini, selalu Jumat Agung kita adakan. Dan kita akan beribadah bersama-sama jam 7 malam, combine service dengan English service together bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Saya percaya saudara pulang kerja, ya saudara walaupun mungkin terlambat sedikit gak apa-apa, saudara sekalian, ya saudara bisa datang sama-sama untuk beribadah hari Jumat Agung. Yang mau datang katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, Yesus mati pada tanggal 14 Nisan di bulan Yahudi. Pas hari di mana orang-orang Yahudi menyembelih, saudara sekalian, korban Paskah. Mereka diingatkan tentang pembebasan, saudara sekalian, mereka dari Mesir, dengan beberapa kutuk-kutuk, saudara sekalian, yang harus mereka lalui. Sampai dengan kutuk yang terakhir, mereka masuk ke dalam rumah dan mereka menyembelih domba jantan dan menaruh di atas rumah mereka, di ambang-ambang pintu mereka dengan darah. Dan waktu malaikat maut datang dan melihat ada tanda darah, maka tidak akan masuk ke dalam keluarga-keluarga orang-orang Yahudi, keluarga-keluarga orang Israel, dan mereka terlindungi, terjaga. Dan saya percaya setiap kita semuanya yang ada di dalam Kristus, maka kita akan dalam perlindungan darah anak domba Allah senantiasa. Yang percaya katakan amin. Apa yang dilakukan oleh orang Israel sebagai bukti, a sign, bahwa anak domba Allah yang asli, yaitu Yesus Kristus, dalam John chapter 1 verse 29, dia berkata, Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Lihat anak domba Allah yang telah tidak hanya menghapus, dalam terjemahan bahasa Indonesia menghapus. Kata menghapus di sana itu masih membekas di sana. Kalau saudara menghapus dosa, kesalahan orang masih ada di hati. Iya sih Pak, ampuni Pak, tapi masih membekas dalam hatiku Pak. Sakitnya itu ditini. Makanya sebagai anak-anak Tuhan kita juga bersikap hati-hati untuk berkata-kata, bertindak, ya. Tapi kita juga hati-hati untuk meresponi segala sesuatu. Boleh orang melepaskan kata-kata yang tidak baik kepada kita, boleh orang bereaktif tidak baik kepada kita, tapi kalau kita berespon yang baik, maka tidak ada sakit hati. Yang ada adalah ruang pengampunan senantiasa buat banyak orang. Katakan amin. Yang ada adalah pengampunan buat istri kita, yang ada pengampunan buat suami kita, yang ada pengampunan buat anak-anak kita. Kata menghapus di sana yang sebenarnya adalah dia mengangkut dosa kita semuanya. Dosa saya dan dosa saudara semuanya. Yesus mati tanggal 14 Nisan di bulan tanggalan orang-orang Yahudi.
Dan Yesus bangkit pada hari tanggal 16 Nisan, yaitu panen pertama orang Yahudi juga. Jadi Yesus mati itu 3 hari. Ada yang bilang kalau 3 hari Pak, berarti matinya itu hari Kamis Pak. Perhitungan orang Yahudi itu mulai dari jam 6 sore. Jadi jam 6 sore itu sudah dihitung hari yang baru. Jadi Yesus perhitungannya 3 hari, Yesus bangkit. Kalau hitung tanggalan Masehi adalah hari Minggu, saudara sekalian. Domingo, hari Minggu. Dan kita bersama-sama akan memperingati bagaimana Yesus menanggung hukuman dosa agar kita semuanya menjadi orang-orang yang dibenarkan. Boleh katakan amin. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Kita buka bersama-sama 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Berkata sama-sama 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam siapa? Di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Siapa yang mampu dan sanggup hidup di dalam kebenaran? Orang menjalankan hukum Taurat. Ada berapa hukum Taurat yang tertulis di dalam batu itu? Ada 10, 4 dan 6. Tetapi sebetulnya sesungguhnya itu hukum Taurat itu ada berapa? Berapa Pak Ari? Dikembangkan menjadi 600 laws. 600. Siapa yang sanggup untuk menjalankan 600? Kita pasang peraturan, habis mandi, habis pakai restroom harus dibersihkan. Pulang setelah itu, begitu masuk lagi, tadi pagi aja Bu Lindi bilang gini, ini cowok-cowok semuanya, ya kok nggak bersihin ya, gitu. Ya di rumah cuma perempuan cuma 1, 3-3-nya cowok. Itu baru satu peraturan. Bu Lindi hanya minta, ayo setelah pakai toilet, setelah pakai restroom bersihkan. Habis sikat gigi itu kadang-kadang odolnya itu ada di keran air. Ya habis pupu ya gitu ya. Terus kotorannya dibersihkan loh gitu ya. Itu baru satu peraturan. Itu pun Bu Lindi nggak bilang begini, kalau nggak bersihkan nggak boleh makan. Nggak bilang begitu saudara sekalian. Bayangkan 600 hukum Taurat. Who can do it? Siapa yang bisa lakukan? Bilang kiri kanan, aku nggak bisa. Bilang kiri kanan, lu bisa nggak? Kamu bisa nggak? Nggak ada yang bisa, bilang semuanya nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Tapi syukur kepada Tuhan oleh anugerahnya, oleh kasihnya yang besar buat kita semuanya. Ya, karena Roma 6 ayat yang ke-23 berkata bahwa the wages of sin is death. Upah dosa itu ialah, sama-sama 1, 2, 3. Sebab upah dosa itu ialah, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. The wages of sin is death. Upah dosa itu ialah maut. Hukumannya maut. Yesus tahu. Sehingga oleh karena kebesarannya, kasihnya, Dia tahu setiap kita gak bisa menanggungnya. Setiap kita gak bisa menjalankannya. Siapakah yang harus menjalankannya? Bilang Eke harusnya. Ya, saya harusnya menjalankan hukuman maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Saudara sekalian, salib itu merupakan pertukaran, exchange. Everybody say exchange. Yesus yang dihukum supaya kita diampuni. Katakan, kalau saya bilang Yesus dihukum, saudara bilang supaya saya diampuni. Yesus dihukum, Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Katakan, supaya Yesus dijadikan dosa oleh dosanya kita. Apakah dia pernah berbuat dosa? Tidak pernah berbuat dosa. Apakah pernah ditemui dia bohong? Tipsani, tipu sana, tipu sini? Apakah dia pernah kita lihat dan ditemukan, Yesus ketangkap basah, lagi mencuri, ya, lagi ngambil barang orang? Apakah pernah, saudara sekalian? Enggak pernah kita baca Yesus ketangkap basah sedang mencuri. Apakah kita pernah berdosa? Katakan, sayalah yang berdosa. 3, 4. Katakan, sayalah yang harus dihukum. Saudara sekalian, Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Katakan amin. Ya, katakan, supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. 3, 4. Siapa yang benar dalam dunia ini? Gak ada yang benar. Berani saudara bilang saya orang benar? Gak ada. Walaupun mungkin dilihat gak ada kesalahannya beberapa waktu, tapi kita pernah berbuat salah. Kita pernah bohong. Siapapun kita mengakui kita pernah bersalah. Tapi Yesus kita gak pernah bersalah. 33 tahun setengah hidup di dalam kebenaran, sebab dia orang benar dan berasal dari surga, yang empunya surga turun ke dalam dunia ini. Orang kudus belum tentu kudus, karena kudus itu adalah nama kota. Belum tentu masnya kudus, mbaknya kudus. Saudara sekalian, pertukaran yang selanjutnya, Yesus menjalani kematian bagi kita semuanya, supaya kita menerima kehidupannya. Katakan, supaya kita menerima kehidupannya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Katakan amin. Binasa artinya masuk di dalam neraka. Ya. Yang penting buat kita adalah kehidupan, kekekalan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Itu janji buat kita. Sia-sia aja kalau ada orang bilang dia pernah melihat neraka. Ada yang pernah melihat neraka di sini? Sah-sah aja orang bilang saya pernah ke neraka. Tapi yang penting buat kita adalah berita surga. Boleh katakan amin? Berita surga. Tuhan sudah gantikan neraka jadi surga. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus mengalami kemiskinan supaya kita menikmati kelimpahannya. Katakan, supaya kita menikmati kelimpahannya. Boleh katakan amin? Kejadian 1:26 berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. This is powerful message. Karena ada kita di sana, tidak sendirian. Untuk menjadikan manusia, dia perlu yang lain. Perlu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga pribadi bersama-sama yang tidak bisa dipisahkan menjadi satu. Ketritunggalan, keesaan Allah ada di sana.
Waktu dia mau ciptakan terang, matahari, dia cuma berfirman saja. Tetapi waktu dia mau jadikan Adam, dia nggak bisa berfirman, baiklah kita menjadikan. Kata menjadikan di sana dipakai kata bara. Kata bara itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dengan tangannya sendiri dia buat kita. Untuk apa maksudnya? Supaya manusia diberikan dominion. Everybody say dominion. Kuasa atas dunia ini. Anak-anak Allah diberikan kuasa, saudara sekalian. Ya. Tadi pagi saya baca ada satu cerita bahwa mamanya Donald Trump itu bilang anak saya ini idiot katanya waktu kecil. Ya. Tapi siapa yang pikir dan kira dia bisa menjadi seorang presiden, saudara sekalian, buat Amerika, bahkan sekarang hari-hari ini sedang menggoncangkan dunia. Ya, kita berdoa biar hikmat Tuhan turun. Dan baru kali ini ada di White House itu departemen yang mengurus tentang kerohanian. Ada orang-orang yang berdoa di sana. Salah satunya Paula White, Jensen Franklin, ia dipilih untuk menjadi pendoa bagi kepresidenan. Berdoa supaya hikmat Tuhan turun buat mereka. Ya, ada keputusan-keputusan yang dari surgawi turun buat Amerika. Karena Amerika tetap menjadi barometer buat dunia. Apa yang terjadi di Amerika akan terjadi juga di seluruh dunia. Kegoncangan di sini akan menjadi kegoncangan dunia juga. Dan saya dan saudara semuanya ada di mana ini? Sadar nggak sih? Pak Agus lagi di Amerika nih, bukan di Tangerang. Seperti mimpi. Kayaknya duduknya kayak di Tangerang. Di GBI Rel, ya, Joni punya. Ya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaan. Katakan amin. Ya, katakan supaya kita menerima kemuliaan. Ya, jadi kita tuh nggak ashamed. I'm not ashamed. Saya tuh nggak malu lagi. Saya bisa menyatakan dan proklaim bahwa diri aku ini adalah anak Allah. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita nggak ashamed menunjukkan, proklamirkan bahwa saya anak raja. Bukan lagi calon masuk surga. Sudah pasti, bilang so pasti. Bukan calon. Ya. Siapa yang mau calon menikah, meneruskan, melanjutkan nextnya after Joshua dan Sandy. Joshua sama Sandy coba berdiri dulu, kamu berdoa dulu, kamu berdoa sama-sama, tunjuk siapa nextnya setelah ini. Dengan iman kamu, coba kamu ya berdoa dan bernubuat. Coba kamu berdiri, kamu kan gak ada lempar bunga begini, kemarin lupa. Oh ada, kok saya gak lihat? Silvania. Enggak lah, jangan Silvania lah. Kok Arnold yang pilih? Orang saya suruh Joshua sama Sandy. Coba Joshua sama Sandy, siapa sebut namanya siapa? Kayuli katanya. Anda dapat bintang Kayuli. Ya. Tuh, Pastor Ji langsung haleluya tuh. Ya, karena rindu. Ya. Yesus menanggung ketertolakan kita. Kita itu ditolak, men. Kita itu udah ditolak, tapi kita sungguh-sungguh supaya kita diterima. Katakan diterima. Yesus menerima kita semuanya.
Kalau kita ditolak sama perusahaan, ya sudah kirim aplikasi, sudah kirim CV, ya sudah kirim form, tapi kita ditolak, ya nggak apa-apa. Ya, untuk kita belajar, oh berarti ada kriteria-kriteria yang kita harus terima dan kita harus upgrade. Amin. Katakan hidup kita perlu di-upgrade. Tapi sesuatu yang pasti soal keselamatan, Tuhan gak menjanjikan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga aku akan memberikan engkau rumah yang besar, 10 rumah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga aku akan memberikan engkau menjadi orang yang miliarder. Memang Tuhan gak menjanjikan itu buat kita. Bukankah yang penting buat kita adalah soal keselamatan? Boleh katakan amin? Sehingga doa kita tadi bagaimana? Berkali-kali. Bukan awalnya bagaimana? Meskipun Tuhan gak menolongku, meskipun Tuhan tak menjawab doaku, ngambek, tinggalkan Tuhan. Sekalipun kita mati masuk surga, saudara sekalian. Bukan berarti kita nggak berdoa, udah biarin aja mama gua sakit, nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa sakit, ya nggak apa-apa sakit. Bukan berarti kita nggak berdoa lagi buat orang-orang yang percaya. Udah berarti pelayanan kunjungan selesai aja. Bu Jessica, Bu Moren yang sering-sering ngajak ke rumah sakit, udah nggak usah ngajak lagi ke rumah sakit. Bukan itu artinya. Tapi Tuhan punya kedaulatan masing-masing dalam hidup setiap kita. Bukan berarti kita nggak berdoa lagi kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Tentunya doa adalah menjadi jalan buat kita terima mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Boleh katakan amin? Tapi ketika kita nggak melihat doa kita belum dijawab, doa kita tertunda, atau ada rencana-rencana Tuhan yang lain di balik semuanya itu, kita nggak tahu setelah itu apa yang Tuhan akan kerjakan, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Keluarga kita diselamatkan, keluarga kita percaya sama Tuhan, ada pembukaan-pembukaan, pintu-pintu gerbang yang tertutup terbuka buat kita semuanya. Boleh katakan amin? Hadiah yang terbesar ketika engkau menerima keselamatan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita semuanya. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat-berkat Tuhan dalam hidup setiap kita semuanya. Salib merupakan pertukaran. Katakan kayu salib merupakan pertukaran. 3-4. Boleh katakan amin? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mazmur pasal 63 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ketiga. Mazmur 63 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab bibirku akan. Ketika kita mengerti bahwa cross exchange for our life, kita mengerti bahwa hidup itu ya lebih baik, kasih Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Your loving kindness more than our life. Kehidupan yang kita jalankan ada proses, ada pengalaman-pengalaman yang enak, yang tidak enak. Tapi kita belajar bahwa kemurahan-Mu, sama-sama katakan,
lebih dari hidup kemurahan-Mu. Lebih dari hidup. Amin. Maka jiwa bibirku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Di minggu ini, hari-hari ini, dalam minggu yang suci, saudara sekalian, menurut kalender orang-orang Katolik ya, mengatakan minggu suci, kalender gereja, Holy Week, minggu Palem, saudara sekalian, kita mengingat segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tanamkan kemurahan Tuhan, tanamkan kebaikan Tuhan dalam setiap kita semuanya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13 berkata, 2 Timotius 2:13. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Stuck? Ada yang boleh buka yang sudah dapat? 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Ya, apa yang kita ingat, kemurahan apakah? Kalau kita nggak setia, Tuhan tetap. Ini yang perlu kita rayakan, saudara sekalian, dalam minggu ini. Kita nggak setia, Tuhan tetap setia. He never give up on your life. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Baca sekali lagi, 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, karena dia tidak dapat. Dia nggak bisa menyangkal dirinya. Sekali dia berkata, I love you, dia tetap cinta buat kita semuanya. Nggak pernah digagalkan oleh apapun, saudara sekalian. He never give up on your life. Lihat karakter kita. Lihat apa yang ada dalam kita. Pantaskah kita, saudara sekalian, dicintai dan disayangi? Pantaskah kita ditebus? Ya, saudara mau tebus barang yang udah jelek? Sedangkan loakan pun saudara akan lihat-lihat kan? Lihat-lihat kalau ada cacatnya. Siapa yang sering tante-tante ke thrift store? Begitu ke thrift store juga, walaupun lihat $5, tetap diperiksa dari atas ke bawah, ada cacatnya enggak? Yesus enggak pernah lihat cacatnya sedikit pun dalam hidupmu dan hidupku. Saya berdoa setiap kita pun enggak pernah give up dengan suamimu, enggak pernah give up dengan istrimu, enggak pernah give up dengan anak-anakmu, enggak pernah give up dengan jiwa-jiwa. Doakan terus keadaan suamimu, doakan terus keadaan istrimu, doakan terus keadaan anak-anakmu. Jangan berkata, Pak, saya udah give up dengan anak-anak saya, Pak. Udah terserah mereka mau buat apa, ya mau buat apa. Hari ini aku berdoa seperti Yesus yang gak pernah give up dengan kita. Kita pun gak pernah give up untuk berdoa bagi anak-anak kita. Di doa ibuku namaku mu disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang tebusan Tuhan, don't ever give up untuk jiwa-jiwa. Sekeras apapun, mungkin kau pernah disakiti, mungkin kau pernah dihianati, mungkin kau pernah apa? Enggak didengerin, saudara sekalian.
But never give up untuk jiwa-jiwa. Doakan terus. Kita percaya bahwa satu jiwa bertobat, satu jiwa dipulihkan. Oh, malaikat surga bertempik sorak. Yang diperlukan adalah konsistensi doa kita terus, konsistensi perhatian kita terus terhadap mereka. Dan saya percaya Roh Kudus bisa pulihkan mereka. Roh Kudus bisa ubahkan mereka. Roh Kudus bisa jamah hati mereka. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kota Wales di Inggris mengalami hancur lebur. Perbuatan dosa, perzinahan, seks bebas di mana-mana. Tapi ada orang-orang yang berdoa. Seorang yang bernama Jonathan Edwards, dia berdoa bersama-sama saudara sekalian buat revival yang ada di Wales saudara sekalian. 1906 ketika budak-budak sedang punya kegiatan yang sangat luar biasa di Amerika. Dan gereja sedang dalam keruntuhan. Ada seorang yang bernama William Seymour yang gak pernah give up. Dengan keadaannya walaupun dihina sebagai orang kulit hitam, buta pula. Tapi dia berdoa bersama-sama dengan orang-orang komunitasnya. Tuhan selamatkan Amerika. Tuhan selamatkan Amerika. Sehingga 1906 bulan April tanggal 15 beberapa hari ini. Maka ada kegerakan revival Azusa Street. Di Azusa yang sekarang ada 24 jam Azusa Street Prayer Tower. Justru yang dapatkan adalah orang Indonesia. Pastor Niko yang mendapatkannya dan mendirikan menara doa 24 jam. Luar biasa Indonesia dipakai Tuhan untuk menjadi mercusuar buat bangsa-bangsa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa yang tidak kenal dengan kota Niniwe? Kota Niniwe artinya the city of blood. Kota yang penuh dengan darah. Kalau ada orang yang bersalah, saudara sekalian, mereka dihukum, dipancung. Kalau ada membunuh, saudara sekalian, darah di mana-mana. Dosa perzinahan di mana-mana, hancur lebur. Tapi hati Bapa di surga lulu melihat Niniwe. Dan dia kirim Om Yunus pergi ke Niniwe. Tapi Om Yunus tatafore takut mau pergi ke Niniwe. Wah, jangan-jangan gua jadi sasaran nih di Niniwe. Jangan-jangan gua dibantai juga di Niniwe. Akhirnya panggilan Tuhan tertutup dengan rasa ketakutannya. Dia give up dengan Niniwe. Dia beli tiket nggak pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsus. Di tengah perjalanan Tuhan sayang sama Yunus. Om Yunus, planningnya bukan ke Tarsus. Planningnya ke Niniwe. Bukankah planning kita kadangkala meleset? Planning Tuhanlah yang terbaik buat kita semuanya. Amin. Untuk itu datang sama Tuhan. Tuhan, aku punya planning, tapi yang aku percaya planning Tuhanlah yang terbaik ya Tuhan. Jalan-jalan Tuhanlah yang terbaik. Tuhan tunjukkan bagi aku ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah bawa aku ke Amerika ini ya Tuhan, aku percaya kalau aku turut kepada kehendak Bapa di surga, maka aku percaya bahwa Tuhan akan memimpin langkah-langkah hidupku. Never give up. Akhirnya Yunus kembali ke Niniwe. Berapa di antara kita yang berkata, Tuhan, seperti Yesus yang gak pernah give up dengan hidupku, demikian pun aku gak mau give up dengan kekristenan aku. Aku gak mau pernah give up dengan suamiku, dengan istriku, dengan anak-anakku ya Tuhan. Gak pernah mau give up dengan jiwa-jiwa. Terus aku mau memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya bagi kerajaan Tuhan. Katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku mau meratap dan menangis, Tuhan, anakku, tolong anakku ya Tuhan. Kalau gak kita yang nangis, siapa lagi yang mau nangis buat anak-anak kita?
Kalau nggak bukan kita yang menangis buat istri kita, siapa lagi yang mau menangis buat istri kita? Kalau bukan kita yang menangis buat suami kita, siapa lagi? Suami orang lain. Itu nangis, apa namanya? Nangis darah. Kalau orang lain nangis apa? Nangis ada maunya. Tapi biarlah setiap kita yang menangis buat keluarga kita. Siapa yang mau nangis buat orang tua kita? Siapa yang mau nangis buat kawan sepelayanan kita kalau bukan kita? Siapa yang mau menangis buat anak-anak youth kita, memperjuangkan iman mereka, menjaga mereka dalam jalan takut akan Tuhan kalau bukan kita semuanya? Marilah kita sama-sama diberikan kekuatan Roh Kudus untuk never give up. Karena Tuhan gak pernah give up dengan hidup kita. Untuk itu saudara sekalian, kita melihat kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Roma 5 ayat yang Ibrani 4, 15, 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan apa? Kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak. Dia tahu kelemahan kita. Dia berdiri di samping kita, never give up. 16. Sebab itu apa katanya? Kita dengan penuh keberanian menghampiri kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pada waktunya. Pertolongan kita bukan dari dunia, pertolongan kita bukan dari orang lain. Pertolongan kita ketika kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Datang sama Tuhan, Dia punya karunia yang tak terbatas, unlimited grace for you and for me. Dia berikan buat kita unlimited grace, ada kekuatan yang baru. 1 Petrus pasal 5 18 bilang begini, bahwa engkau adalah teman pewaris dari kasih karunia. Artinya teman pewaris kasih karunia apa? Kita bersama-sama untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Kita bersama-sama bisa mengakhiri pertandingan hidup ini dengan iman kesetiaan kepada Tuhan. Kita bersama-sama bisa membangun keluarga, anak-anak dalam jalan takut akan Tuhan. Josh dan Sandy, biar janji nikahmu tuh engkau terus sampaikan di Valentine ya, dibacakan sama-sama. Ingat, pasangan suami istri, ya ingat itu. Yang gak punya bisa minta, kebetulan masih hangat-hangat sama Josh sama Sandy, di foto ya. Mungkin kalau yang gak saya berkati, gak ada kata-kata teman pewaris dari kasih karunia ya. Tapi yang selama di sini diberkati oleh saya, itulah janji nikahnya. Di foto aja ya, di foto terus disimpan, minta sama Josh sama Sandy. Saya harap gak hilang ya tadi malam ya. Habis ngitung angpau terusnya hilang. Ingat itu janji nikah ya. Baca terus ya. Om Teki bilang, enak kamu Josh ya. Dulu Om Teki disuruh sama Pastor Ferry dihafal, kamu gak dihafal. Hafalin Josh ya. Kita lihat sama-sama Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8. Roma 5, 8, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kepada kita oleh karena Kristus telah untuk kita ketika kita masih berdosa loh. Jadi bilang gini, Pak, dia tuh udah nyakitkan hati kita, Pak. Ingat-ingat, lu juga diselamatkan waktu kita berdosa. Pak, dia masih hutang, Pak, sama kita, Pak. Lu gak utang sama Tuhan. Ayo sayangi orang lain. Sayangi teman untuk memenangkan dia. 1 Yohanes 4, 19. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena apa? Bilang Allah lebih dahulu mengasihi kita. Buka ruang pengampunan untuk banyak orang. Ruang pengampunan untuk kita bisa bertumbuh.
Kasih ruang pengampunan kepada suamimu untuk dia bisa growing up. Ruang pengampunan kepada istri kita supaya dia bisa growing up. Next level. Bertambah lagi. Jangan bilang, aduh udah capek deh sama suami aku. Siapa yang udah capek sama suaminya? Udah capek sama istrinya. Ya, kita terus selalu berikan ruang untuk mereka bertumbuh. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Untuk itu saudara sekalian, kesetiaan Tuhan itu harus kita rayakan. Katakan amin. Katakan kesetiaan Tuhan harus kita rayakan. Atau saya sebut dengan tema pagi ini, cinta yang harus dirayakan. 3, 4. Cinta yang gak cuma bertepuk sebelah tangan. Tuhan sudah mencintai kita. Sama-sama Yohanes 3:16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, melainkan karena begitu besar kasih Allah, ada kata sehingga. Dia gak cuma bilang begini, I love you, I love you. Mana buktinya? Sehingga. Untuk itu inilah yang perlu dirayakan sama-sama. Apa artinya dirayakan? Perlu respon dari setiap kita semuanya. Cinta yang sudah diperjuangkan oleh Bapa di surga, mengirim anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, perlu kita rayakan, perlu kita responi saudara sekalian, dengan kita memberikan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah beribadah, sudah baca Alkitab, sudah berdoa, apakah membuat Tuhan tambah sayang sama kita saudara sekalian? Tidak. Karena Tuhan sudah sayang sama kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, berdoa dan beribadah, itu tandanya apa? Membuat kita lebih sayang sama Tuhan. Dan iman kita bertambah-tambah. Even Tuhan itu sayang walau waktu kamu mencuri, waktu kamu berzina, Tuhan menyelamatkan engkau. Ini gak lagi marah-marah ini. Saudara sekalian. Ya. Tapi kalau kita diajak, ayo menara doa, ayo ikut komsel, ayo rajin beribadah, itu untuk keperluan kita. Supaya iman kita bertambah-tambah. Opa terakhir minggu lalu bilang, harus dengan sungguh-sungguh ditambahkan kepada imanmu kebajikan. Masih ingat gak khotbah minggu lalu pagi? Masih ingat? Kalau gak jauh berarti lupa-lupa, ingat ini. Ya. Minggu sorenya dia bahas apa? Ayo, siapa yang ingat? Yang datang minggu sore, dia bahas soal krisis. Kok lupa sih? Ya. Nah, 1 Korintus 5 ayat yang ke-8. Siap-siap ya keluarga Tumengkol, Rawung, Mau, dan pengantin. Siapa yang mau dengar mereka menyanyi? Ya. 1 Korintus 5:8. 1 Korintus 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Karena itu apa? Katakan berpesta. Ya, berpesta. Mari torang bapesta. Bukan dengan apa? Nah ini dia. Coba kalau tiap minggu makannya ayam rica terus. Bosen gak saudara sekalian? Pasti ya. Tapi ada juga sih yang enggak. Tadi malam saya lihat ada orang-orang Manado dari New Jersey. Padahal mereka tiap hari makan rica-rica. Tapi datang makan rica-rica lagi. Memang itu udah makanannya saudara sekalian. Bukan pula dengan ragi apa katanya? Keburukan dan kejahatan. Tapi dengan roti yang yaitu kemurnian dan bahwa kalau kita mau meresponi Tuhan itu bukan hanya kita tidak saudara sekalian melakukan ya
Bukan saja melakukan hal-hal yang baik buat Tuhan, tapi juga meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Boleh katakan amin? Ibadah bagus nggak saudara sekalian? Baik nggak? Baik. Melayani baik apa tidak? Tapi seringkali iblis bilang begini, nggak apa-apa kamu melayani khotbah nggak apa-apa. Tapi pornografi jalan terus. Kamu nggak apa-apa berdoa terus, tapi kamu menipu jalan terus. Nyakitin orang terus, nyakitin istri terus, ngomong dengan kasar, terus jalanin. Tapi yang namanya saudara sekalian mau memberikan respon, merayakan pesta buat Tuhan, kebaikan Tuhan adalah dengan kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Yaitu bukan dengan ragi yang lama, perbuatan kita yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan, tapi ragi yang baru, adonan yang baru, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang baru. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa kita perlu merayakan kebaikan Tuhan? Karena love is verb. Kenapa kita perlu merayakan cintanya Tuhan? Karena cinta itu adalah verb. Apa itu verb? Kata kerja. Cinta itu bukan sesuatu yang pasif, tapi cinta itu adalah kata kerja. Kita buka saudara sekalian ayat-ayat yang terakhir pagi hari ini.